Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini tema yang saya sampaikan adalah bagaimana hidup setelah mati. Saya akan sampaikan ini secara berseri Bapak Ibu Saudara dalam beberapa minggu ke depan. Hari ini adalah seri yang pertama. Seri hidup setelah mati dengan subtema bagaimana hidup setelah mati. Karena tentunya ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bisa lihat bagaimana Alkitab membahas hal ini. Karena memang jarang sekali kita mendengar ini, justru seringkali yang terjadi kita sering mendengar cerita-cerita yang berasal dari cerita masyarakat. Tapi kita hari ini akan melihat bagaimana Alkitab berbicara tentang hidup setelah mati. Sebelum kita membahas ini, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat berita ini. Cerita perempuan mati suri 15 menit, ini yang dia rasakan. Perempuan ini, Bapak Ibu Saudara, foto ini adalah Cassandra Scott. Pada tanggal 12 Desember 2012, ia ditemukan mengambang tertelungkup di perairan pantai di Sydney dalam kondisi yang sudah meninggal pada waktu itu. Kemudian tim medis yang menemukannya, Bapak Ibu Saudara, berusaha untuk bisa menyelamatkan dia dengan teknik-teknik medis bagaimana menghidupkan jantung yang sudah berhenti. Denyut nadinya sudah tidak ada, dan dengan usaha para medis pada waktu itu akhirnya perempuan ini bisa hidup, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini luar biasa. Nah, ini pengalaman yang dia rasakan oleh Cassandra pada waktu itu. Dia berkata seperti ini. Rasanya sedikit seperti tertidur. Rasanya sedikit seperti tertidur dan sadar sedang tidur. Ya. Jadi ketika dia didapati orang mati, dia merasa seperti tertidur, sadar sedang tidur. Tetapi tidak sedang bermimpi. Dia juga merasa ini bukan mimpi, beda ini. Begitu. Kenang Cassandra. Seperti tidak sadar secara sadar. Seperti itulah rasanya, tidak ada cahaya, tidak ada panas, seperti samar-samar, itulah yang saya rasakan, katanya. Saudara, kalau kita lihat di cerita-cerita di internet dan cerita-cerita yang beredar, pengalaman-pengalaman orang yang Tuhan izinkan detak jantungnya berhenti dan medis menyatakan mati, namun Tuhan kemudian mengizinkan untuk bisa bangkit kembali, untuk bisa hidup maksudnya, Bapak Ibu Saudara. Rata-rata cerita mereka itu mirip-mirip sama, begitu. Ya, ada kemiripannya, ada samanya. Banyak cerita juga, ya, orang waktu dioperasi tiba-tiba detak jantungnya berhenti. Dokter juga terkejut waktu itu dan berusaha untuk menghidupkan kembali, akhirnya hidup. Setelah hidup, rata-rata mereka itu ceritanya sama. Mereka melihat tubuh mereka sedang dioperasi, mereka ada di atas, begitu ya. Dan mereka bisa mendengar suara-suara apa yang diucapkan sehingga dokter itu terkejut. Padahal pada waktu itu dia mati. Tapi dia bisa mengingat
perkataan dokter itu. Saudara, beberapa kisah ini cukup menarik ya Bapak Ibu Saudara. Dan rata-rata itu mirip, ada kesamaannya. Begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah ada kehidupan setelah kematian? Apa ada kehidupan setelah kematian? Ini seorang filsuf dari Perancis, saudara, René Descartes. Dia berkata, cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Aku berpikir aku ada. Beberapa orang memahami kalau aku mati, mereka meyakini aku tidak berpikir, berarti aku tidak ada. Ya. Saudara, ini salah satu contoh seorang ilmuwan, Stephen Hawking ya. Dia adalah seorang ateis dan tentunya dia meyakini kalau dia sudah mati ya sudah tidak ada lagi, begitu ya. Aku berpikir, aku tidak berpikir ya aku tidak ada. Begitu. Nah, sekarang saudara, apakah ada pikiran atau kesadaran setelah kematian? Otak kita ini kembali menjadi tanah. Apakah ada pikiran, kesadaran setelah kematian? Nah, kita akan melihat itu berdasarkan Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah ada kesadaran setelah kita itu mati? Ya. Alkitab berkata, saudara, ada sosok yang telah mati, namun kesadarannya tetap hidup. Itu Alkitab kita, ya, yaitu Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Yohanes di Pulau Patmos, Tuhan Yesus berkata, "Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup." Wow, saudara, ya. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Pernyataan Tuhan Yesus ini menjadi bukti bagi kita bahwa ada kesadaran setelah kematian. Jadi saudara, ketika engkau mati, kesadaranmu itu masih ada, tetap hidup. Pikiranmu itu masih ada, tetap hidup. Dan Tuhan Yesus menyatakannya, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Aku itu ada sampai selama-lamanya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan. Ya Pak Robi, itu Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita manusia? Kemana kesadaran manusia, atau yang kita pahami dengan roh, pergi setelah mati? Jadi waktu tubuh kita ini mati, kembali ke tanah, kemana kesadaran kita ini? Kemana pikiran kita ini pergi setelah mati? Tuhan Yesus pernah bercerita di dalam Lukas 16 tentang kisah Lazarus dan orang kaya. Ya. Di situ dikatakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, Lazarus itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus, Alkitab menjelaskan ketika tubuh kita itu mati, maka kesadaran orang benar, kesadaran orang yang dikasihi Tuhan, itu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Pikiran kita, kesadaran kita itu dibawa ke pangkuan Abraham
seperti yang terjadi pada Lazarus ini. Yang kita kenal, Bapak Ibu Saudara, dengan nama Firdaus. Firdaus ini dalam bahasa Yunaninya adalah paradeisos. Dalam bahasa dalam perjanjian lama disebut sebagai Taman Eden. Firdaus sendiri itu sebetulnya dari bahasa Arab ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam Yeskiel 28 ayat 13, Firdaus, paradeisos, ya, pangkuan Abraham itu dipahami dengan Taman Eden. Di situ dikatakan engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita orang percaya mati, kesadaran kita tetap ada. Kita itu dibawa ke taman Allah, Taman Eden kesadaran itu. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak benar, dengan orang jahat? Nah, kita mencatatnya di dalam kisah orang kaya dan Lazarus itu. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Jadi orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan, pada waktu mati, saudara, kesadarannya, pikirannya, itu dibawa ke alam maut, Bapak Ibu Saudara. Nah, alam maut ini dalam bahasa Yunani yang dipakai di situ pada ayat ini adalah Hades. Dalam bahasa Ibraninya itu adalah Sheol, saudara. Nah, sekali lagi perlu kita untuk pahami, alam maut yang di sini itu bukanlah neraka. Beda, Bapak Ibu Saudara. Firdaus juga yang dimasuki oleh Lazarus itu bukanlah tujuan akhir kita juga. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Firdaus dan Hades itu adalah alam penantian. Kesadaran manusia itu menanti di Firdaus, menanti di Hades, sampai kebangkitan tubuh. Yaitu hari penghakiman atau hari kiamat. Jadi Firdaus itu saudara bukanlah surga yang menjadi tujuan akhir kita. Dan Hades itu bukanlah neraka yang menjadi tujuan akhir dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bukan, saudara. Namun kondisinya itu mirip dengan neraka itu. Firdaus dan Hades ini adalah alam penantian sampai kebangkitan tubuh. Jadi tubuh kita itu kembali menjadi tanah, saudara. Satu hari kesadaran kita dan tubuh kita itu akan kembali menjadi satu. Nanti kita akan lihat seperti apa itu tubuh kebangkitan itu. Nah, sekarang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita. Butuh waktu berapa lama roh manusia atau kesadaran pikiran manusia setelah mati masuk Firdaus atau sebaliknya masuk ke alam maut atau Hades? Nah, satu hari pada waktu Tuhan Yesus ada di kayu salib, salah satu penjahat ini menunjukkan penyesalan dan pertobatannya. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada penjahat yang bertobat ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar bersama-sama bahwa
pada waktu orang mati, sekali lagi, kesadarannya itu tidaklah membutuhkan waktu lama untuk masuk ke Firdaus atau masuk ke Hades. Tuhan Yesus berkata, hari ini juga, ya, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, Yesus, ya, bersama dengan orang ini ada di dalam Firdaus. Nah, bagaimana dengan kisah Tuhan Yesus yang bisa menemui para muridnya selama 40 hari setelah kebangkitannya? Apakah ini menyatakan bahwa roh manusia, pikiran manusia, kesadaran manusia setelah mati bisa gentayangan? Karena beberapa suku, beberapa kelompok masyarakat itu meyakini bahwa roh orang yang telah meninggal itu ada di rumah, masih 40 hari, masih berapa waktu lamanya, ya Bapak Ibu Saudara. Saudara, kasus Tuhan Yesus itu berbeda, ya, dengan kasus manusia. Karena apa? Yesus itu pada waktu itu langsung mengalami kebangkitan tubuh. Jadi kesadarannya dan tubuhnya itu, saudara, menyatu. Dia memiliki tubuh kebangkitan. Sementara orang yang meninggal sekarang, mulai dari zaman Adam sampai kita ini, belum mengalami kebangkitan tubuh. Sehingga roh mereka, orang-orang percaya ada di Firdaus, dan roh orang yang tidak mengenal Tuhan, itu ada di alam maut, Bapak Ibu Saudara, bukan gentayangan. Ya. Bukan gentayangan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kasus Tuhan Yesus itu berbeda dengan kita. Tuhan Yesus itu sudah mengalami kebangkitan tubuh. Satu hari kita memang akan mengalami kebangkitan tubuh. Entah kita yang mati secara normal, entah kita mati karena terkena api, ya, karena beberapa orang mati secara dikremasi, ya, saudara. Nanti debunya itu akan kembali lagi bersama-sama dengan kesadarannya, saudara, seperti Tuhan Yesus, ya, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memiliki tubuh kemuliaan. Pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata, karena murid-muridnya kan terkejut, sementara lagi berdoa, pintunya tertutup, Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah. Begitu. Nah, murid-muridnya berpikir, wah, hantu. Namun Tuhan Yesus berkata, aku ini bukan hantu. Hantu itu tidak punya daging. Hantu itu tidak punya darah. Aku itu punya daging. Pegang aku. Sampai Thomas itu pegang, ya. Suruh mencucukkan di lubang dari tangan Tuhan Yesus. Nah, itu tubuh kebangkitan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita satu hari pada akhir zaman, kita pun akan memiliki tubuh kebangkitan sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Semua kita akan diubah. Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya.
Jadi Bapak Ibu Saudara, Alkitab menyatakan satu hari nanti tubuh kita itu akan diubah menjadi tubuh kemuliaan sama serupa dengan tubuh yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu tidak heran Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab seringkali ya, Alkitab membahas tubuh kita itu kalau mati itu disebut dengan tidur, Saudara. Sebelum kebangkitan tubuh, apa yang terjadi pada tubuh manusia setelah mati? Saudara baca di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kepada Allah yang mengaruniakannya. Debu kita kembali kepada tanah, roh itu masuk ke Firdaus atau sebaliknya ke Hades, kesadarannya. Nah, Saudara, Alkitab membahas beberapa kali ketika tubuh itu kembali menjadi tanah, menjadi debu, Saudara. Menjadi abu, ya kalau sudah dikremasi jadi abu begitu ya, Saudara. Dalam banyak Alkitab, ya, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun Alkitab Perjanjian Baru, seringkali menyebut tubuh kita itu sedang tidur, Saudara. Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah. Jadi Saudara, orang mati itu disebut tidur. Kesadarannya tetap ada. Kesadarannya di mana? Di Firdaus atau sebaliknya di Hades. Sedangkan tubuhnya itu tidur. Jadi debu tanah itu tidur, Saudara. Nah, hal yang sama itu dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mendapati Lazarus itu mati. Detak jantungnya sudah berhenti. Bahkan sudah dimasukkan ke dalam kubur. Tuhan Yesus berkata apa? Lazarus saudara kita telah tertidur. Tertidur saudara. Tuhan Yesus berbicara tentang fisiknya itu loh. Tubuhnya itu tidur. Begitu. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti yang biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, tubuh kita itu waktu mati itu tidur. Nah, karena Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah inkarnasi ilahi dari surga. Oleh sebab itu Yesus punya kuasa untuk membangunkan tubuh yang tidur ini tadi. Maka bangkitlah Lazarus. Tapi kebangkitannya bukan memiliki tubuh yang mulia. Ya Bapak Ibu Saudara, beda ya. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dalam kondisi yang masih pakai tubuh jasmani, belum dimuliakan. Ya. Nah, Saudara, setelah kebangkitan tubuh pada akhir zaman, nanti jadi suatu hari ya, Bapak Ibu Saudara, pada akhir zaman, pada waktu Yesus datang kedua kali, turun ke bumi ini, nah, di situ terjadi kebangkitan tubuh. Semua kita, ya, baik yang di Firdaus maupun di Hades, semuanya akan memiliki tubuh kemuliaan yang tidak binasa. Nah, untuk apa mengalami kebangkitan seperti itu tubuhnya ini? Setelah kebangkitan tubuh pada akhir zaman, apa yang akan terjadi? Setelah itu, Saudara, semua kita akan dihakimi. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Jadi semua kita nanti dengan membawa tubuh kebangkitan kita masing-masing, kita akan dihakimi.
Roma 14 ayat yang ke-10. Tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Semua kita akan menghadap tata pengadilan Allah tanpa terkecuali. Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ya. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi semua orang akan dihakimi, Bapak Ibu Saudara. Baik kita yang ada di dalam Firdaus maupun kita yang ada di dalam Hades. Kita yang ada di dalam Firdaus dihakimi juga, iya Bapak Ibu Saudara. Namun kita diselamatkan karena di dalam Yesus Kristus ada pengampunan. Namun saya percaya Bapak Ibu Saudara, ada upah yang Tuhan sediakan, ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia kepada Dia. Sementara, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, setelah penghakiman, kemana perginya? Dan kita juga, sebagai orang yang percaya, setelah penghakiman, kita itu pergi kemana? Saudara, kita tidak ke Firdaus lagi. Disebut di dalam Daniel 12 ayat yang kedua, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saudara, orang yang tidak mengenalkan Tuhan itu nanti akan masuk kepada kehinaan dan kengerian yang kekal. Yang disebut di dalam kitab Wahyu sebagai lautan api, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini baru neraka, Saudara. Karena neraka ini adalah tempatnya iblis beserta dengan roh-roh jahat dan semua orang yang menjadi pengikutnya. Itu semua setelah penghakiman di akhir zaman itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Nah, di dalam Lukas 12 ayat ke-5, Tuhan Yesus di situ berkata, "Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka." Nah, itu kata yang dipakai neraka di sini adalah Gehenna. Ya, ini lautan api yang abadi. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Jadi kata yang dipakai di sini bukan Hades, Bapak Ibu Saudara. Ini Gehenna. Gehenna ini adalah lautan api yang kekal, di mana iblis beserta dengan semua pengikutnya dihukum di situ. Manusia yang jahat dihukum di situ, iblis juga jadi penghukum di situ, dihukum di situ. Ya. Nah, sementara kita, Bapak Ibu Saudara, orang percaya, pada waktu setelah dihakimi, kita pergi kemana? Nah, kitab Wahyu mencatatnya seperti ini. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, tujuan akhir kita itu sebetulnya bukan Firdaus. Tujuan akhir kita itu apa? Ini, langit baru, masih bumi, Saudara. Tapi bumi yang baru.
Nah, kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, inilah yang disebut dengan Yerusalem baru. Ini itulah sebetulnya langit baru dan bumi baru, itulah surga kita yang menjadi tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita itu bukanlah Firdaus. Firdaus itu alam sementara, penantian sampai hari penghakiman nanti. Jadi saudara, semua kita nanti akan kembali pada bumi. Tapi langitnya baru, buminya baru. Nah, di situ disebutkan ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga. Jadi sebetulnya kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, surga itu pengertiannya itu tempat kediaman Allah Bapa. Dan tujuan akhir kita itu adalah langit baru dan bumi baru, Yerusalem baru. Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam langit baru dan bumi yang baru, ya, tidak ada lagi air mata dari mata mereka. Ya. Ia menghapus, maut tidak akan lagi ada. Jadi itulah sebetulnya Bapak Ibu Saudara, tujuan akhir kita itu sebetulnya tetap bumi, tapi bumi baru, langit yang baru. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan kepada kita pemahaman setelah mati kita ini mau kemana. Ini adalah seri yang pertama. Minggu depan, saudara, saya akan membahas seri yang kedua. Mungkinkah kita sekarang hidup itu berkomunikasi dengan roh atau kakek kita yang telah mati? Nah, kita akan lihat bagaimana Alkitab membahasnya. Mungkinkah kita ini sekarang berhubungan, berelasi, kan kesadaran dia hidup kan, dia ada kan, dia ada di Hades kan, atau dia ada di Firdaus kan. Bisa enggak sekarang kita yang hidup itu menjalin komunikasi dengan dia? Ya, kan kadang ya beberapa orang saya perhatikan, ada seorang bapak pernah berkata kepada saya ini suka pergi ke tempat makam papa saya, kalau lagi saya susah. Saya ngobrol sama papa saya di situ. Ya Bapak Ibu Saudara. Mungkinkah kita ini bisa berhubungan, berkomunikasi dengan roh orang yang telah mati? Nanti minggu depan kita akan bahas bersama-sama bagaimana Alkitab membahasnya. Ya, amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami bisa bertumbuh iman kami di dalam Engkau. Tuhan berkati jemaat-Mu, Tuhan berkati kami semua, supaya kami terus mengenal Engkau sesuai dengan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.